Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Debat perdana calon Presiden Amerika Serikat berlangsung Kamis malam waktu Amerika Serikat atau Jumat pagi. Topik-topik sensitif seperti imigrasi dan vonis kasus uang tutup mulut Donald Trump sudah mulai memanas. Simak liputan VOA berikut ini. Vonis bersalah mantan Presiden Donald Trump dalam kasus uang tutup mulut dijatuhkan akhir Mei. Selang sebulan, warga Amerika akan menyaksikan pada Kamis ini apakah vonis itu digunakan sebagai bahan serangan di panggung debat oleh kandidat petahana dari Partai Demokrat, Presiden Joe Biden. But it's not just to call Donald Trump a convicted felon. It goes to his behavior and it goes to his character. Remember, he's actually filed bankruptcy 6 times. That means that he's not just a bad business guy. It means he's screwed all the small people who actually relied on him for a living. Trump menyangkal tuduhan itu dan juga bersumpah akan mengajukan banding atas vonis bersalah tersebut. Presiden Biden terus mempersiapkan diri secara tertutup untuk debat kandidat presiden, termasuk dalam akhir pekan sebelum debat. Sementara dalam waktu yang sama, Donald Trump memilih untuk terus berkampanye di Washington dan Philadelphia dalam akhir pekan yang sama. Di Philadelphia, Trump tidak menyembunyikan semangat untuk berdebat dan meminta pendapat para pendukungnya tentang bagaimana dia harus bersikap saat menghadapi Biden. Should I be tough and nasty and just say you're the worst president in history? Or should I be nice and calm and let him speak? 50-50. Be tough. Isu imigrasi juga jadi topik panas. Dan ini pun yang diangkat Trump dalam acara kampanye yang sama. And on day one, we will begin the largest domestic deportation operation in American history. We have no choice. Sementara Presiden Biden memberlakukan restriksi pemrosesan suaka di perbatasan dengan Meksiko. Tapi dia juga mengumumkan akan membuka jalan menuju kewarganegaraan bagi pasangan warga negara AS yang tidak berdokumen keimigrasian. Dalam penampilannya di NBC, Ketua Kampanye Nasional Biden menyalahkan Trump dan Partai Republik atas status quo di perbatasan. The border is in trouble, and it has been for the past 20 or 30 years in this country. Joe Biden, on day one, sent a comprehensive immigration reform proposal to Congress. They did nothing with it. Selain imigrasi, Trump dan Biden diharapkan akan ditanyai sejumlah masalah pelik lainnya dalam debat perdana yang digelar CNN 27 Juni. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, banyak kota di Amerika Serikat memiliki masalah ketunawismaan, terutama di kota-kota dengan keterbatasan perumahan terjangkau. Keberagam solusi pun digulirkan, salah satunya memanfaatkan material yang banyak tersedia yang bisa dengan cepat dan relatif murah dimodifikasi menjadi hunian. Berikut liputan dari Nova Purwadi dari VOA. Kompleks perumahan di kota Atlanta, negara bagian Georgia ini dulunya adalah lapangan parkir yang lahannya milik pemerintah kota. Perhatikan tempat tinggal yang dibangun di sini. Semuanya terbuat dari kontainer kapal kargo yang kemudian dimodifikasi untuk hunian dan kini menjadi tempat penampungan tunawisma bernama The Melody. The Melody is a combined residential facility. So it should be considered by the people who live here like their home, like an apartment complex, but it is also a permanent supportive housing program, which means that the people who are here were referred through Partners for Home. Partners for Home, sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan mengakhiri ketunawismaan, mengatakan bahwa jumlah warga tunawisma di Atlanta meningkat 30% dari 2022 ke 2023. People who are here can be here as long as they need to be. There is no exit time for them. Some people's barriers are so high that they might need, assistance forever, but we already have some people who are already planning on I want to get a job and I want to go out. So our role at the Melody is case by case to make sure that we're helping people achieve those goals. Cynthia, usia 61 tahun, adalah salah satu penghuni The Melody. Ia adalah seorang mantan juru masak yang mengalami ketunawismaan kronis. I'm really enjoying here because I got my own door key, and then I can go as I please, and
Dengan tinggal di The Melody, Cynthia bisa punya tempat berlindung dan bersandar sambil memikirkan apa yang ingin ia lakukan dengan hidupnya. Just getting a peace of mind. That's it. It's a peace of mind. You know, you think better when you stable. Guna memfasilitasi pencarian pekerjaan, perumahan tunawisma dari kontainer kapal ini terletak dekat sebuah stasiun kereta bawah tanah. Our job is to investigate and connect them to those resources. And if it's anything, basically if it's anything that we can't provide here, then we work with like a network of nonprofits like Mercy Care, In-Town Community Ministries, food banks, churches, to make sure that people have access to food, mental health providers, medical providers, prescriptions. Kontainer ini diperoleh dari Badan Penanggulangan Bencana Negara Bagian Georgia yang tadinya menggunakan kontainer ini untuk fasilitas medis saat darurat COVID. Karena relatif cepat, murah, dan mudah untuk mengubah kontainer menjadi perumahan, maka program sejenis juga digulirkan di kota-kota lainnya, termasuk Los Angeles, negara bagian California, Phoenix, Arizona, dan juga Newark, New Jersey. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.